Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Ahli Syarifuddin dari kelas Magister Matematika dengan NIM 07. Saya di sini akan menjelaskan seperti apa jurnal yang saya kaji itu. Judulnya adalah Exploring Ethnomathematics in Central Java. Jadi kita dari judul ini kita bisa sudah sedikit mengetahui bahwa di dalam jurnal ini yang ditulis oleh January dan Dwi Dayanti ini berkisar menjelajahi etnomatematika di Jawa Tengah. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi jurnal ini menggunakan survei sebagai metode utama dan dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi serta tinjauan literatur. Jadi di sini si penulis menggunakan survei, kuesioner, observasi. Intinya seperti itu. Jurnal ini mengatakan bahwa etnomatematika berkaitan erat dengan masalah sehari-hari di masyarakat dan bisa dieksplorasi dengan MRE, Realistic Mathematical Education. Jurnal ini mengatakan hal tersebut sejalan dengan pandangan Freudenthal dan Grafemeiser yang menyatakan matematika sebagai kegiatan sehari-hari manusia. Menurut Venn, matematika harus terhubung dengan kenyataan, dekat dengan anak-anak, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sudut pandang ini melibatkan matematika tidak hanya sebagai subjek, tetapi sebagai aktivitas manusia yang terkait erat dengan budaya lokal. Grafemeiser menggambarkan penggunaan kasus nyata masalah kontekstual yang sangat signifikan dengan RME. Kasus nyata dimasukkan untuk mendukung proses reinvention yang dapat mendorong siswa untuk memecahkan kasus terkait matematika menggunakan matematika formal dengan menggunakan RME. Diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah matematika. Penelitian dalam jurnal ini difokuskan pada berbagai bentuk etnomathematics yang berkembang dalam budaya masyarakat di wilayah pesisir utara Jawa. Mesingila dan King menyatakan etnomathematics mengacu pada segala bentuk pengetahuan budaya atau aktivitas sosial yang memiliki ciri-ciri kelompok sosial atau budaya sebagai pengetahuan atau aktivitas matematika. Bishop menunjukkan bahwa semua pendidikan matematika formal merupakan proses interaksi budaya di mana setiap siswa mengalami budaya dalam proses tersebut. Oleh karena itu, pendidikan formal untuk matematika tidak dapat dipisahkan dari berbagai fenomena budaya mengelilinginya. Freudenthal menyatakan matematika harus terhubung dengan kenyataan. Matematika harus dekat dengan peserta didik dan terhubung dengan situasi kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari pendahuluan tersebut menjelaskan bahwasanya yang si penulis ini menggunakan survei, observasi, menggunakan kuesioner untuk mencari nilai-nilai etnomatematika yang berkembang di wilayah Jawa Tengah. Karena apa? Jadi yang namanya etnomathematics itu mengintegrasikan yang namanya matematika dengan budaya.
dengan harapan yang namanya siswa dapat memecahkan kasus terkait matematika dengan menggunakan matematika formal yang berkembang dalam bentuk budaya masyarakat di wilayahnya tersebut. Jadi berdasarkan apa budaya yang telah diketahui mereka, itu bisa bisa dikembangkan menjadi sebuah kematematikaan. Rencananya seperti itu dari pendahuluan. Masuk ke metode penelitian. Penelitian di dalam jurnal ini menggunakan survei yang dilakukan di beberapa situs budaya di wilayah pesisir utara Jawa. Lokasi dan subjek penelitian dipilih secara purposif. Survei terdiri dari studi literatur, pengumpulan data lapangan, deskripsi data, analisis data, dan model faktual. Penelitian di dalam jurnal ini mengambil beberapa kegiatan lapangan nyata sebagai berikut: mengeksplor bentuk-bentuk matematika dan menganalisis integrasi RME berbasis etnomatik, Realistic Mathematics Education, berbasis etnomathematics pada proses pendidikan dasar dan menengah. Data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dokumentasi, dan tinjauan literatur. Teknik pengumpulan data ini saling melengkapi satu sama lain. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Jadi yang namanya tadi kan sedikit membahas tentang RME gitu. Jadi yang realistic mathematical education itu berbasis real. Jadi bagaimana yang namanya matematika itu real adanya berdasarkan budaya yang ada di sekitar mereka, seperti itu. Lalu dalam jurnal ini dikaitkan yang namanya RME berbasis etnomathematics pada proses pendidikan dasar dan menengah. Jadi realnya itu budaya yang ada di sekitar mereka, seperti itu. Terus dikembangkan ke matematikaan. Hasil dan diskusi. Penelitian di dalam jurnal ini telah mengidentifikasi berbagai bentuk etnomatematika di lokasi studi dan kemudian mengintegrasikannya melalui situasi kasus nyata ke dalam kegiatan belajar mengajar matematika, baik di tingkat dasar dan menengah. Beberapa kasus yang berkaitan dengan bidang persegi, permukaan, kubus, prisma, dan tabung diselesaikan dengan menggunakan langkah Fourier. Yang pertama, ini ada persegi panjang. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, dikenal karena keterampilan mereka dalam membuat pagar. Salah satunya ditunjukkan dalam gambar 1. Pada dalam pagar dalam gambar dalam bentuk persegi panjang 2 meter kali 1 meter terbuat dari jeruji besi. Ketika seorang individu menghasilkan pagar, berapa panjang batang besi yang dibutuhkan? Untuk pertanyaannya seperti itu kira-kira. Jadi di Tegal itu ada masyarakat yang ahli membuat pagar itu. Jadi pagarnya seperti ini. Untuk etnomatematikanya itu jadi berapa panjang batang yang besi yang dibutuhkan untuk membuat pagar yang seperti ini, kotak ini, seperti itu. Terus yang nomor 2 ini ada parallelograms, bahasanya seperti itu di jurnalnya.
atau bisa disebut jajar genjang. Di Tegal ada pabrik untuk memproduksi bengkel untuk merembes seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Derek mengangkat konstruksi besi dalam bentuk jajar genjang. Jadi di sana itu ada sebuah bangunan yang mirip jajar genjang. Ini semua mengacu kepada tingkat dasar dan tingkat menengah. Jadi menurut saya ini cocoklah untuk anak-anak di menengah dan dasar. Itu ada belah ketupat. Sebagian besar warga Kabupaten Depong, Tegal, Regensi adalah pengrajin batik tangan. Ini ada belah ketupat di bawah ini. Batik Tegalan. Ya, ini tadi bentuknya belah ketupat. Terus selanjutnya area persegi dari kubus. Jadi di sana itu banyak nelayan tradisional dari Tegal menggunakan lukah. Jadi lukah ini untuk menangkap ikan seperti itu. Kalau kemarin itu kalau tidak salah itu fungsinya itu caranya dimasukkan ke dalam air, diberi umpan ini di dalamnya, nanti ada lubangnya di pojokan gitu, lalu ikannya masuk, habis itu nggak bisa keluar lagi karena tertutup duluan seperti itu. Masuk bisa tapi nggak bisa keluar. Nah, kembali lagi ke materi yang luka ini dalam bentuk kubus. Jadi bagaimana kita kan bisa kan menjelaskan bahwasanya di sini ada bentuk real dari kubus seperti itu. Bisa kita tunjukkan rusuhnya juga bisa. Kita bisa menunjukkan sisinya juga bisa. Terus selanjutnya area prisma. Ini. Di hampir semua daerah di Pati selalu ada gubuk kecil di tengah sawah. Nah, ini bentuknya prisma ini. Tapi ini untuk sisi bawahnya ini kan kosong. Cuma ada bagian yang segitiga, 2 segitiga ini sama penutup yang miring ini. Jadi kita bisa merumuskannya bahwa luas daerah dari seluruh prisma adalah luas dari 2 segitiga ditambah luas dari 3 segi 4. Kita masukkan kan sisi untuk segi 4-nya kan ada 3. Terus ini sama ini kasus 2 Desa Samin daerah Meripati ini juga rumah-rumah sama itu mirip kayak prisma. Ya, ini dalam bentuk kematematikaannya merencanakan solusi. Jadi memahami masalah apabila diketahui atap prisma segitiga, terus dasar prisma adalah segitiga simetris,
dengan sisi sepanjang 6 meter. Tinggi prisma adalah 8 meter. Berapa luas prisma? Jadi kita bisa merumuskan bahwa prisma tersebut yang kita ketahui tadi adalah 2 kali luas segitiga ditambah dengan 3 kali luas persegi panjang. Jadi langsung aja. Ya ini 2 setengah alas kali tinggi 3 panjang kali lebar. Itu hasilnya 79,14. Ini sangat cocok ini untuk sekolah tingkat menengah dan tingkat dasar. Jadi kita langsung menunjukkan bahwa itu ada gambarnya, itu ada bentuk realisasinya seperti itu. Kalau pengen ngerti yang namanya prisma itu seperti apa. Terus selanjutnya adalah luas daerah silinder. Salah satu makanan khas Jawa Tengah itu ada ketuk lindri. Ini bentuknya ini mirip silinder ini. Ya ini ketuk lindri. Hampir mirip, ya mirip lah. Cuma ada agak menonjol. Jadi bahwasanya luas dari silinder adalah luas alas ditambah luas tutup atas ditambah luas tubuh. Di jurnal menjelaskan seperti itu. Jadi kalau ada anak yang pengen ngerti silinder ya suruh bawa ketuk lindri itu. Kalau pas waktu ngajar anak dari Jawa Tengah seperti itu. Ini ada aturan sinus. Menara Kudus dibangun pada tahun 956 Hijriah oleh Syekh Jafar Shodiq Sunan Muria, salah satu wali besar yang menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Menara Kudus terletak di desa Kauman sekitar 1,5 km di luar kota Kudus. Menara ini berbentuk segitiga datar. Ketika A, B, dan C adalah sisi-sisi segitiga ABC, maka rumus sinus dapat digunakan untuk mencari tahu segitiganya. Nih. Ya, menurut saya ini untuk kekurangan dari jurnal ini tidak menjelaskan kejelasan dari bentuk segitiganya itu bagiannya mana dari menara Kudus ini. Terus untuk yang titik A yang mana, yang titik B yang mana, yang titik C yang mana itu nggak dijelaskan. Bedanya dengan ketuk lindri ini dibuat sampingnya ini dijelaskan bahwa ketuk lindri ini bisa menyerupai silinder, dan silinder ini bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini untuk mencari luasnya gampangnya. Ya, kita lanjutkan kesimpulan. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah etnomatematika dalam budaya masyarakat di wilayah pesisir utara Pulau Jawa adalah dalam bentuk bangunan budaya. Yang tadi ada apa itu? Menara Kudus. Bangunan non budaya itu ada yang tadi yang di atas itu apa itu namanya? Ya kayak bengkel itu yang jajar genjang itu. Terus makanan tradisional ketuk lindri, terus ada motif batik itu di Jawa itu. Mungkin kalau di luar Jawa itu nggak ada itu yang namanya ketuk lindri itu. Untuk selanjutnya nomor 2 ini berbagai bentuk etnomatematika dalam komunitas yang dipelajari oleh
penelitian ini berkaitan dengan konsep matematika bahwa bentuk etnomatematika dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar matematika, baik di tingkat dasar dan menengah. Seperti itu. Jadi dari kesimpulan ini kita bisa memahami bahwa si peneliti ini bisa tahu setelah hasil surveinya dia itu mengetahui bahwasanya ada produk-produk budaya yang bisa diambil untuk diintegrasikan ke dalam matematika yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu. Ya, mungkin ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.